Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah engkau merintih lirih di sepertiga malam, menadahkan tangan di langit yang gelap, sembari menyebut namanya dengan air mata? Lalu hari berganti hari, bulan menyusul tahun, namun tak ada jawaban yang datang. Doamu seakan menguap di langit menghilang tanpa kabar. Dan hatimu mulai bertanya dalam bisu, "Ya Rob, apakah engkau lupa?" Namun ketahuilah, wahai jiwa yang berharap, tidak ada satupun doa yang terucap dengan tulus lalu lenyap tanpa arti. Tidak ada linangan air mata yang jatuh demi cintanya, lalu tak dihitung oleh langit. Doa itu bukanlah pesan yang hilang arah. Ia melayang ke langit, disambut oleh rahmat, dicatat oleh malaikat, dan dijaga oleh cintanya. Jika hari ini permintaanmu belum terkabul, bukan karena Allah mengabaikanmu, bukan pula karena Dia membisu, tapi bisa jadi Dia sedang menenun takdirmu dengan benang-benang kasih yang lebih indah dari apapun yang bisa kau bayangkan. Ia Maha tahu kapan waktumu datang. Ia Maha bijaksana dalam menunda, bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk mempersiapkan dirimu menerima sesuatu yang lebih besar. Seperti hujan yang tak serta-merta turun meski awan telah hitam, Ia menunggu waktu paling tepat agar bumi benar-benar siap menerima rahmat. Begitu pula doamu, Allah tidak pernah diam. Ia hanya sedang mengatur segalanya agar kelak, saat doa itu benar-benar turun, ia menjadi hadiah yang bukan hanya kau terima, tapi kau syukuri sepanjang hayat. Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim pun yang memanjatkan doa kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya, atau menolaknya demi mencegah musibah yang sepadan, atau menyimpannya sebagai pahala di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Maka bersabarlah, karena ketika doamu belum terkabul, bukan berarti langit tertutup, tapi karena Allah sedang menyimpan yang terbaik. Hadiahnya mungkin tidak datang dalam bentuk yang kau harapkan, tapi percayalah, Ia akan datang dalam rupa yang paling kau butuhkan. Di balik setiap doa yang belum terjawab, tersimpan cinta yang belum selesai diceritakan. Doa adalah ibadah, bukan sekadar permintaan. Dalam kefakiran jiwa, manusia kerap datang kepada Tuhannya dengan daftar panjang harapan. Di antara desah napas yang gemetar, ia menyebut satu persatu keinginan. Rezeki yang lapang, jodoh yang menenangkan, kesembuhan, kemudahan, dan kemenangan. Lalu ia menunggu, berharap langit segera terbuka dan mengabulkan semuanya dalam sekejap. Namun ketika yang datang justru hening, ia pun mulai merasa asing dalam munajatnya. Namun adakah yang lebih agung dari sekadar jawaban? Sesungguhnya doa adalah bentuk tertinggi dari penghambaan. Ia bukan hanya soal memohon agar keinginan dikabulkan, tetapi tentang menyadari bahwa kita ini lemah. Dan hanya kepada Allah lah segala sandaran hati kembali. Ketika seseorang berdoa, ia sedang menanggalkan kesombongannya. Ia sedang mengakui bahwa ia tak mampu berjalan sendiri, bahwa ada kekuatan di atas segalanya yang layak menjadi tempat bersandar. Maka jangan buru-buru menilai doa dari hasilnya. Sebab hakikat doa bukanlah semata hasil, tapi proses kembali kepadanya. Bukankah betapa banyak dari kita yang baru mengingat Allah ketika dihimpit kesulitan? Betapa banyak yang baru melafazkan namanya saat hidup terasa sempit? Maka jika dengan doa engkau kembali padanya, bukankah itu sudah menjadi jawaban terindah? Allah tidak pernah menjanjikan bahwa semua doa akan dikabulkan dalam bentuk yang sama, seperti yang kita minta. Namun Dia menjanjikan bahwa setiap doa akan didengar, dihitung dan dibalas dengan cara terbaik menurut ilmunya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Lihatlah betapa ayat itu tidak menyebut waktu, tidak pula menyebut bentuk balasan. Ia hanya menegaskan satu hal, aku dekat. Bukankah itu lebih menenangkan dari apapun? Jika doamu belum terkabul, jangan bersedih. Bisa jadi Allah sedang memanjangkan detik-detik ibadahmu. Bisa jadi Ia tengah menunda bukan karena tak mengindahkan, tapi karena mencintai. Semakin lama engkau berdoa, semakin erat hatimu terikat padanya. Semakin lama engkau bersandar, semakin teguh imanmu dibentuk. Maka jangan jadikan doa sekadar transaksi. Jadikan ia jembatan jiwa. Sebab doa bukan hanya tentang meminta, tapi tentang menyatu dengan kehendaknya. Dan pada akhirnya engkau akan menyadari, tak penting seberapa cepat doamu dikabulkan, karena yang paling mulia adalah engkau tak pernah lepas darinya.
Penundaan bukan penolakan, tapi penguatan jiwa. Ada kalanya doa tak segera terjawab, bukan karena langit tertutup, tetapi karena hati manusia perlu dibentuk. Penundaan bukanlah tanda bahwa Allah berpaling. Justru di sanalah terkandung rahasia. Allah sedang menguatkan jiwa pemilik doa, agar ia layak menerima apa yang kelak dititipkan padanya. Sebab tak setiap hati mampu menanggung jawaban yang besar. Tak semua jiwa siap diguyur hujan rahmat, tanpa terlebih dahulu mengakar dalam sabar dan tawakal. Maka Allah, dengan kasih-Nya yang lembut namun tajam, menunda bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membersihkan. Yang mengulur waktu bukan agar engkau meragukannya, tetapi agar engkau semakin mengenalnya. Penundaan adalah madrasah jiwa. Ia mengajarimu tentang ikhlas. Saat engkau terus berdoa meski tak melihat tanda-tanda jawaban, ia menanamkan sabar ketika engkau memilih tetap menggantungkan harapan padanya, meski dunia tampak mengecewakan. Dan di sanalah imanmu sedang dibentuk, seperti emas yang ditempa api agar mengilap sempurna. Ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau berdoa memohon kesembuhan dari penyakit yang merenggut segalanya, tapi jawaban tak serta-merta datang. Tahun-tahun berlalu dalam ujian, namun beliau tak pernah lelah berdoa, tak pernah berhenti berharap. Hingga pada akhirnya, ketika kesabaran beliau telah menggetarkan langit, Allah menjawab doanya dengan sempurna, menyembuhkannya, mengembalikan keluarganya, dan melimpahinya dengan keberkahan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Begitu pula engkau. Jika doamu belum terjawab hari ini, jangan biarkan hatimu tenggelam dalam kecewa. Bisa jadi Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah dari yang kau minta. Atau bisa jadi, dengan menahan jawabannya, Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang belum kau pahami. Sebab manusia seringkali meminta sesuatu yang terlihat baik, padahal di dalamnya tersimpan racun. Dan Allah yang Maha Mengetahui memilih untuk tidak memberi demi keselamatan hambanya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Maka saat Allah menunda jawaban atas doamu, anggaplah itu tanda bahwa dirimu sedang diperkuat. Anggaplah itu waktu pelatihan rohani, agar kelak saat anugerah itu datang, kau bukan hanya menerimanya dengan tangan terbuka, tetapi dengan jiwa yang telah dewasa. Di balik setiap penundaan, Allah sedang mencetak keajaiban. Tapi sebelum Ia hadiahkan apa yang kau minta, Ia ingin hatimu terlebih dahulu siap untuk menjaga dan mensyukurinya. Doa yang berubah bentuk, terkabul dalam wujud lain. Tidak semua doa dikabulkan dalam rupa yang sama dengan yang kau ucapkan. Ada kalanya engkau memohon pintu rezeki terbuka lebar, namun yang datang justru ketenangan hati di tengah sempitnya keadaan. Ada kalanya engkau merintih minta disembuhkan dari sakit, namun yang Allah beri justru kekuatan jiwa untuk tetap tersenyum dalam derita. Inilah rahasia agung di balik doa. Ia tidak selalu datang sebagaimana bentuk permintaan kita, tetapi selalu hadir dalam bentuk kasih sayang Allah yang paling tepat. Doa itu bukan perintah yang harus dituruti, melainkan percakapan antara hamba yang lemah dengan Tuhan yang Maha Tahu. Dan Dia, dalam kemahatauannya, menjawab dengan cara yang paling bijaksana, walau kadang tak sesuai dengan logika manusia. Betapa banyak orang memohon jodoh yang baik, namun tak kunjung datang. Ia bersedih mengira doanya tertolak, padahal diam-diam Allah sedang menyelamatkannya dari hubungan yang salah, menundanya agar ia tak menikah dengan orang yang akan menghancurkan masa depannya. Doanya dikabulkan, bukan dengan menghadirkan sosok, tapi dengan menyingkirkan bencana yang tak kasat mata. Atau lihatlah seseorang yang memohon kelapangan rezeki. Yang datang bukan limpahan materi, melainkan hati yang lapang, yang membuatnya mampu tertawa meski hanya makan dengan sederhana. Bukankah itu rezeki yang jauh lebih indah? Sebab ada orang yang kaya harta tapi miskin rasa syukur. Ada pula yang hidup sederhana namun jiwanya tenang. Mulutnya penuh pujian kepada Allah. Maka jangan persempit doa dalam kacamata sempit keinginan. Bukalah hatimu agar engkau mampu menerima karunia dalam bentuk yang lebih tinggi. Karena bisa jadi Allah tidak memberimu apa yang kau inginkan, tetapi memberi apa yang paling kau butuhkan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus tali silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga. Dipercepat terkabul di dunia,
atau disimpan untuknya di akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang sepadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitulah doa-doamu tidak pernah hilang. Ia bisa saja menjelma penjaga yang menghindarkanmu dari kecelakaan. Ia bisa menjadi pelindung yang tak kau lihat saat engkau tertidur. Ia mungkin berubah menjadi pahala yang menunggumu di akhirat, jauh lebih bernilai dari apapun di dunia. Jangan pernah remehkan satupun doa yang kau lantunkan, karena dalam diamnya jawaban bukan berarti Allah menolak. Bisa jadi ia sedang menjawab dalam bentuk yang belum kau sadari. Allah lebih tahu waktu yang tepat. Setiap doa memiliki musimnya sendiri. Ada yang segera tumbuh seperti bunga liar yang tak menunggu waktu. Ada pula yang seperti pohon kurma, butuh bertahun-tahun meresap dalam tanah sebelum akhirnya berbuah manis di puncak kesabaran. Tapi satu yang pasti, tidak ada benih doa yang sia-sia bila ditanam di ladang keikhlasan. Kadang, kita mendesak langit agar segera menurunkan hujan, padahal tanah hati kita belum siap menampungnya. Kita memohon cinta, padahal belum sanggup setia. Kita meminta kelimpahan, padahal belum mampu amanah. Maka Allah dengan kasih-Nya yang penuh rahasia, menunda bukan karena menolak, tapi karena mencintai. Sebab waktu Allah tak pernah salah. Ia tahu kapan harus memberi dan kapan harus menahan. Ia tahu kapan seseorang siap menerima dan kapan ia masih harus dibentuk. Manusia terburu-buru, tapi Allah, sang pemilik waktu, selalu memberi tepat pada saat yang paling sempurna. Meski kita merasa itu terlambat. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dipenjara bertahun-tahun padahal ia tidak bersalah. Berdoa dan terus berdoa, namun pembebasan tak kunjung datang. Sampai pada akhirnya, ketika waktu telah tepat, Allah mengeluarkannya bukan hanya sebagai orang bebas, tapi sebagai pemimpin yang disegani, penafsir mimpi dan penyelamat negeri. Seandainya Yusuf dibebaskan lebih awal, mungkin kisahnya takkan seagung itu. Tapi Allah tahu keajaiban itu butuh waktu. Demikian pula engkau. Jika doamu belum dikabulkan hari ini, bukan berarti engkau tak layak mendapatkannya. Tapi bisa jadi, Allah sedang menyempurnakan panggung kehidupanmu, agar ketika jawaban itu datang, ia hadir bukan sebagai remah kebetulan, melainkan sebagai karunia yang utuh dan menakjubkan. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Segala sesuatu dalam hidup ini bergerak sesuai takaran yang Allah tetapkan. Tak ada yang lebih cepat, tak ada yang lebih lambat. Bahkan daun yang gugur pun tahu waktu yang tepat untuk melepaskan diri dari tangkainya. Maka bersabarlah dalam menanti. Jadikan setiap detik penantianmu sebagai jalan penghambaan, bukan keluhan. Karena boleh jadi, engkau hanya tinggal satu langkah lagi dari jawaban yang telah lama kau nanti. Tapi yang Allah inginkan darimu bukan sekadar doa, melainkan jiwa yang yakin, sabar, dan terus bertawakal. Saat waktunya tiba, Allah akan menjawab doamu dengan cara yang membuatmu berkata, andai dulu aku tahu, aku takkan pernah mengeluh. Hadiah terbesar dari Allah adalah kedekatan dengannya. Seringkali manusia datang kepada Allah dengan sebuah tujuan, meminta sesuatu yang diinginkan hati, berharap dikabulkan, lalu pergi. Namun dalam perjalanan panjang doa yang belum terjawab, tanpa sadar ia mulai belajar makna hakiki dari doa itu sendiri. Bukan sekadar tentang hasil, melainkan tentang kedekatan yang tumbuh dalam diam. Sebab sesungguhnya, hadiah terbesar dari doa bukanlah terkabulnya permintaan, tetapi hadirnya Allah dalam hatimu. Sebuah rasa yang tak dapat digantikan oleh dunia, ketenangan yang tak bisa dibeli, kekuatan yang tak bisa dijelaskan, dan keyakinan yang tak bisa digoyahkan oleh badai apapun. Engkau mungkin memulai doamu dengan permohonan duniawi, tapi lambat laun, setelah berulang kali mengetuk pintu langit, engkau akan sadar bahwa ketenangan sejati bukan terletak pada terkabulnya permintaan, tetapi pada keyakinan bahwa Allah selalu dekat. Bahkan dalam diamnya Allah sedang memelukmu erat. Orang-orang yang paling bahagia di dunia ini bukanlah mereka yang paling banyak dikabulkan doanya, tetapi mereka yang paling dekat dengan Allah, yang mampu menjadikan doa sebagai nafas hidup, zikir sebagai irama jiwa, dan sabar sebagai sahabat sepanjang jalan. Karena kedekatan itulah yang menjadikan segala yang berat terasa ringan, segala yang gelap menjadi terang. Bayangkan saat engkau bermunajat dalam sepi, tak ada satupun manusia yang tahu betapa derasnya tangismu, tapi di sanalah hatimu benar-benar jujur.
Di sanalah engkau berserah sepenuhnya tanpa topeng, tanpa pura-pura. Dan disitulah Allah paling dekat. Ia mendengar apa yang bahkan tak kau ucapkan. Ia tahu gemetar hatimu, dan ia membalasnya dengan kehadirannya yang tidak selalu terasa tapi selalu nyata. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Apalagi yang lebih besar dari hadiah ini? Dunia bisa saja tak memberi apa yang kau mau, tapi ketika hatimu telah dipenuhi Allah, maka dunia tak lagi menakutkan. Ketika jiwamu telah bernaung di bawah cintanya, maka luka tak lagi mematahkan. Kadang doa yang belum terkabul hanyalah jalan agar engkau lebih lama duduk bersamanya. Karena saat Allah mencintaimu, Ia ingin terus mendengarmu. Ia ingin engkau tak sekadar meminta, tapi mencintai. Ia ingin engkau bukan hanya berharap pada dunia, tetapi bergantung sepenuhnya padanya. Maka jika doamu belum terjawab, jangan buru-buru berduka. Bisa jadi itulah cara Allah menarikmu lebih dekat. Dan saat engkau telah merasakan manisnya kedekatan itu, engkau akan tahu, bahkan tanpa terkabul pun, doamu sudah menjadi anugerah terindah yang pernah kau miliki. Ketika doa tak juga terkabul, tapi hatimu telah pulang. Pada akhirnya, kehidupan ini bukanlah tentang seberapa banyak doamu yang terkabul, tapi tentang seberapa dalam hatimu mengenal Allah dalam prosesnya. Karena boleh jadi, segala hal yang engkau minta tak kunjung datang, namun jiwamu justru pulang. Pulang kepada keyakinan, kepada kesabaran, kepada cinta yang tak bersyarat kepada Tuhanmu. Doa bukan sekadar alat tukar antara permintaan dan pemberian. Ia adalah jembatan yang menghubungkan bumi yang fana dengan langit yang kekal. Dan setiap kali engkau berdoa, sejatinya engkau sedang membangun rumah bagi jiwamu di sisinya. Maka bila doamu belum terkabul, jangan anggap Allah menjauh. Sebaliknya, boleh jadi Ia justru sedang mendekat, sebab Ia tahu hati manusia seringkali lalai saat diberi, dan menjadi sangat jujur saat diuji. Allah ingin engkau merasakan manisnya sabar, nikmatnya tawakal, dan damainya hidup dalam ridha. Yakinlah tak ada doa yang sia-sia, tak ada air mata yang luput dari pandangannya, tak ada harapan yang terbuang. Semuanya tercatat dan semuanya akan kembali padamu, entah dalam bentuk yang kau harapkan, atau dalam wujud yang jauh lebih agung di akhirat nanti. Dan saat kelak engkau menoleh ke belakang, melihat perjalanan panjang penuh doa yang tertunda, engkau akan tersenyum. Sebab ternyata, yang paling indah bukanlah jawaban itu sendiri, tapi hati yang tumbuh, jiwa yang dewasa, dan cinta yang diam-diam semakin kuat kepadanya. Karena hadiah terbesar dari doa adalah ketika engkau tak lagi hanya berharap dikabulkan, tetapi sepenuhnya rela karena tahu Allah selalu tahu yang terbaik.